Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Semoga pagi ini anak-anak tetap dalam keadaan sehat walafiat dan siap mengikuti pembelajaran untuk pagi ini ya. Pagi ini kita akan belajar tentang pembelajaran kelima. Melanjutkan yang pada hari Jumat ya, terakhir itu tematik. Jumat kemarin pembelajaran keempat, sekarang adalah pembelajaran kelima. Oke, langsung saja slide pertama. Oh, ini langsung kita mulai ya. Lani akan berlatih menari di rumah Siti. Ibu Siti akan melatih menari. Lani gemar menari, tetapi ia malu menari di hadapan teman-teman. Nah, ini ya. Mereka akan berlatih menari bersama untuk persiapan lomba ya, untuk acara kegiatan 17 Agustus. Slide selanjutnya. Lengkapi percakapan dewa ini sesuai gambar. Tuliskan kalimat tersebut pada kotak yang tersedia. Bacakan kalimat tersebut secara lisan. Nah, ini gambar yang pertama adalah Lani tiba di rumah Siti. Ibu Siti mempersilahkan masuk. Nah, Ibu Siti berkata, silahkan masuk Lani. Kira-kira apa yang dikatakan Lani? Iya Bu, terima kasih. Gitu ya. Gambar kedua selanjutnya, Lani malu menari di hadapan teman-teman. Siti mengajak Lani ya. Kira-kira kalimat ajakannya gimana? Ayo Lani, menarilah bersama kami. Kemudian Lani menjawab, saya malu Siti, gitu ya. Selanjutnya, gambar yang ketiga. Udin dan Edo mengajak Lani bergabung untuk latihan menari. Ya, mereka berkata, ayo Lani, bergabung bersama kami. Setelah tadi diajak oleh Siti, kemudian ini yang mengajak adalah teman-teman. Kemudian Lani menjawab mungkin seperti ini. Baiklah, akan ku coba. Terima kasih sudah mengajakku berlatih menari bersama. Lani, Siti, Udi, dan Edo berlatih menari bersama Ibu Siti. Kalimat ajakan merupakan jenis kalimat yang berfungsi untuk menyampaikan ajakan kepada seseorang untuk mengikuti perintahnya. Kalimat ini dapat merupakan perluasan dari kalimat perintah yang disampaikan dengan cara yang berbeda. Tadi di sini kan Siti mengajak Lani ya. Ya, Siti mengajak Lani untuk menari bersama. Nah, itu termasuk kalimat ajakan. Jadi maksudnya antara kalimat ajakan dan kalimat perintah itu ada sedikit perbedaan. Kalau kalimat ajakan itu ada kata ayo atau marinya ya, mengajak ya, bukan tidak langsung memerintah gitu ya. Misalkan kalau langsung merintah ya berarti mungkin kalimatnya seperti ini. Menarilah. Nah, itu kan memerintah, tidak mengajak, ya enggak? Kalau mengajak itu cenderung ada kata ajakannya. Nah, contoh-contoh kalimat ajakan mungkin diantaranya adalah mari kita bersama-sama menjaga kebersihan kelas ya, yaitu mengajak bersama-sama untuk menjaga kebersihan kelas, tidak menyuruh, tidak hanya memerintah gitu ya, tapi mengajak bersama-sama. Mungkin lagi contohnya adalah ayo ambil sampah yang ada di bawah meja dan kursimu. Berarti dia mengajak untuk mengambil sampah yang ada di bawah meja dan kursi itu ya. Sudah paham ya? Mungkin ada sedikit perbedaan antara kalimat perintah dan kalimat ajakan. Slide selanjutnya. Lani senang bisa berlatih menari bersama. Lani menuliskan pengalamannya. Bacalah pengalaman Lani di bawah ini dengan nyaring dan teliti. Berlatih menari. Sebentar lagi peringatan Hari Kemerdekaan diselenggarakan. Banyak kegiatan yang akan dilakukan. Ada pawai, perlombaan, dan malam kesenian. Aku melihat Siti sedang berlatih menari. Aku ingin sekali ikut menari. Akan tetapi aku malu kepada teman-temanku. Siti mengajakku ikut menari. Ayo ikut datang berlatih di rumahku. Lani, kata Siti. Kini setiap sore aku berlatih menari di rumah Siti. Ibu Siti melatih kami dengan sabar. Kami sudah bisa menari dengan kompak. Nah, itu tadi pengalaman Lani ya.
Selanjutnya, ayo berdiskusi. Berdiskusilah dengan teman sebangkumu ya, karena ini daring jadi tidak ada teman sebangku ya. Ya, berdiskusi di rumah ya dengan yang mengajari, mungkin ayah, ibu atau kakaknya atau sepupu atau siapapun yang mengajari daring di rumah. Siti dan Lani ingin menampilkan tarian dengan baik. Mereka ingin menjaga kerukunan dan kekompakan. Bagaimana sebaiknya sikap Siti dan Lani? Menjaga kekompakan dengan teman bermain sesuai dengan pengamalan sila ketiga Pancasila, yaitu bunyinya bagaimana sila ketiga? Persatuan Indonesia. Beri tanda centang pada gambar yang menunjukkan sikap sesuai sila ketiga Pancasila. Oke, kita lihat gambar pertama. Gambar pertama adalah bermain bola. Nah, kira-kira kalau bermain bola itu menjaga kekompakan atau tidak? Otomatis ya, bekerja sama ya. Nah, berarti gambar pertama adalah betul. Gambar yang kedua ini berdiskusi, istilahnya hanya beradu argumen. Ini kira-kira menjaga kekompakan atau tidak? Tidak ya, tidak. Ini tidak menjaga kekompakan karena mereka hanya dua orang dan saling beradu argumen ya. Jadi tidak. Gambar yang ketiga adalah berlatih menyanyi bersama. Tadi ya, Lani, Siti, Udin, Edo, dan teman-teman yang banyak itu berlatih menari. Dan mungkin juga ini juga berlatih menyanyi juga ya. Kompak ya, bernyanyi dengan kompak. Kalau bernyanyi tidak kompak, suaranya akan tidak bersama, tidak bareng gitu ya. Tidak keluarnya tidak sama, jadi akan menjadi jelek kalau tidak kompak. Jadi yang ketiga ini menjaga kekompakan saat menyanyi berarti betul ya. Oke. Selanjutnya, ceritakan pengalamanmu menerapkan nilai-nilai sila ketiga Pancasila dengan temanmu. Misalnya ketika bermain. Mungkin kalau laki-laki gampang ya. Kalau anak laki-laki bermain bola bersama dengan teman-teman. Kalau anak perempuan kira-kira apa? Ya, misalkan sore itu aku dan Aca bermain badminton dengan Galuh dan Reni misalkan ya. Aku dan Aca selalu menjaga kekompakan supaya kami bisa menang dari Galuh dan Reni. Nah, akhirnya aku dan Aca memenangkan pertandingan badminton pada sore itu. Aku sangat senang sekali, misalkan seperti itu ya. Sederhana saja. Tapi ini tidak usah dikerjakan dulu ya. Kemudian selanjutnya, persatuan dan kekompakan diperlukan ketika melakukan permainan. Apakah kamu suka bermain lari-lari dengan temanmu? Ayo kita berlatih lari. Ayo kita berlatih lagi berlari dengan benar. Perhatikan gambar di bawah ini. Peragakan gerakan tersebut dengan bimbingan gurumu. Ya, tetap harus diawasi oleh Pak Guru Olahraga ya. Ini sebenarnya dilakukan sendiri bisa, tetapi dengan bantuan Pak Guru Olahraga atau diawasi Pak Guru Olahraga mungkin hasilnya akan lebih maksimal ya. Yang pertama adalah lari pendek. Masih ingat kan beberapa pembelajaran yang lalu anak-anak sudah sedikit diterangkan tentang teknik lari ya. Yang pertama adalah lari pendek, yang kedua adalah lari panjang. Bedanya apa lari pendek dan lari panjang? Lari pendek itu larinya kecil-kecil ya, larinya kecil-kecil dan jangkauan kakinya lebih pendek. Salah satu kakinya akan menekuk. Kalau lari panjang itu cenderung kakinya itu jangkauannya jauh, los gitu ya. Dan ada kalanya kedua kaki itu tidak menempel di tanah. Kalau lari pendek itu selalu menempel di tanah ya. Kalau lari panjang kadang-kadang itu kalau kita pijakannya kuat, kita bisa seakan-akan tuh terbang gitu kan. Ya, kakinya tidak menempel di tanah. Yang ketiga adalah lari melewati rintangan ban bekas. Ya, ini bisa menggunakan ban sepeda atau ban sepeda motor ya. Nah, ini larinya melompat-lompat ya. Jangan sampai kakinya itu menyentuh roda itu gitu kan ya. Oke. Selanjutnya kemudian lakukan permainan di bawah ini bersama teman-temanmu. Nah, ini nanti tetap prakteknya dengan Pak Guru Olahraga. Di sini kalau kita hanya belajar teorinya ya, teorinya, kemudian nanti materinya
Sebenarnya sudah ada LKS olahraga sendiri ya, LKS olahraga, dan kemudian untuk prakteknya nanti tetap dengan diawasi Pak Guru olahraga gitu kan ya. Oke, terima kasih untuk hari ini Pak Guru, cukupan sekian. Semoga bermanfaat, dapat dimengerti, dapat dipahami. Kalau ada kesulitan nanti bisa ditanyakan melalui kolom komentar atau melalui grup WhatsApp ya. Oke, hari ini Pak Guru akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.